Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel Inal merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan PMM pengelolaan kinerja ya. Kira-kira di sini kita akan membahas kira-kira bagaimana nasib guru-guru jika tidak menyelesaikan PMM pengelolaan kinerja periode Januari-Juni 2024. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya aplikasi pengulang kinerja diharuskan untuk kepala sekolah dan guru yang berstatus ASN karena itu terkait dengan SKP untuk periode Januari-Juni 2024, yang mana SKP itu adalah merupakan salah satu persyaratan untuk jenjang karir ASN ke depannya. Dan kabar baiknya untuk pengurusan SKP itu kita tidak perlu lagi login di e-kinerja BKN, cukup kita mengerjakan pengulang kinerja di PMM, insya Allah nanti SKP-nya itu bakalan terbit. Pertanyaannya sekarang, apa dampak apabila guru-guru tidak menyelesaikan PMM pengelolaan kinerja periode Januari-Juni 2024? Di sini sudah ditekankan oleh Kemdikbudristek melalui surat edarannya. Langsung saja teman-teman. Nah, di sini kita berdasarkan informasi resmi ya teman-teman, supaya menghindari berita-berita kurang benar ya, hoax ceritanya, kita pakai dasar hukum dari Kemdikbudristek ya terkait dengan judul konten yang kita buat tadi. Ini kita berdasarkan di surat edaran 0559B BC B1 GT 0200 2024. Ini terkait dengan surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang mana kabar baiknya di sini bagi teman-teman yang mengeluh dengan fitur-fitur di PMM, itu sudah ada jawaban dari Kemdikbudristek melalui surat edaran ini, bahwasanya sebagian dari fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, kemudian bukti karya dan komunitas itu tidak bersifat wajib teman-teman. Jadi tidak bersifat wajib. Otomatis kalau tidak bersifat wajib, itu tidak akan mengganggu karir teman-teman sebagai ASN. Kemudian kalaupun teman-teman tapi kalau misalkan ingin mengembangkan kompetensi, seharusnya kita mengerjakan sih sebenarnya ya, karena memang kita bisa kerja santai ya, karena memang tidak memiliki tenggat waktu. Dan tentunya ini bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Cuman di sini ada satu fitur yang sebenarnya diwajibkan atau bahkan diharuskan untuk guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara atau ASN, yaitu namanya fitur pengelolaan kinerja PMM. Ini fitur pengulang kinerja PMM itu penting sekali teman-teman ya untuk guru dan kepala sekolah ASN ya, karena itu menunjang karir dan juga pembayaran TPP ke depannya, terutama untuk periode Juli hingga Desember dan 2025 ke atas ya. Itu kita mendasarkan fitur pengulang kinerja PMM untuk sasaran kinerja pegawai atau istilahnya SKP teman-teman. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman perlu pahami bahwasanya sampai dengan 1 Februari 2024 93% ya dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Jadi bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM itu masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kabar baiknya di sini aplikasi PMM itu sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Artinya teman-teman guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengulang kinerja melalui PMM itu tidak perlu lagi melakukan pengulang kinerja di aplikasi e-kinerja karena sudah terintegrasi. Data SKP teman-teman yang ada di e-kinerja itu sudah masuk di pengelolaan kinerja di PMM punyanya Kemdikbudristek. Nah, apa dampak kalau misalkan guru-guru ternyata tidak menyelesaikan pengulang kinerja di bulan untuk periode Januari-Juni? Di sini kita lihat teman-teman ya. Nah, tentunya jawabannya ada di bagian sini ya.
Ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan sampai dengan 1 Februari ya sudah tadi ini di bagian sini teman-teman. Nah, ini dia. Ini ya. Oke. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 767 BB1 HK 03 2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengulang kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari-Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Nah, miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja jadi intinya seperti ini ya. Jadi kita kerja santai aja untuk pengulang kinerja ini karena bukan diselesaikan di Januari atau Februari, tapi waktunya lama, yaitu Januari sampai Juni 2024. Itu dapat dilakukan ya. Jadi intinya sebenarnya di sini teman-teman ya, kalau misalkan guru-guru itu tidak menyelesaikan pengelolaan kinerja untuk periode Januari Juni 2024, berarti teman-teman tidak memiliki SKP periode Januari Juni 2024. Jadi teman-teman tidak punya SKP-nya itu, dan itu sangat penting untuk kenaikan pangkat. Cuman kabar baiknya kalau misalkan tidak sempat menyelesaikan untuk periode Januari Juni 2024 PMM, itu belum mengganggu TPP atau sertifikasi teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk pemberian TPP dalam periode Januari 2024 itu masih menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN atau sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk pemberian TPP dalam periode Juli-Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Jadi kesimpulannya sebaiknya teman-teman guru dan kepala sekolah yang berstatus ASN itu tetap ya berupaya untuk menyelesaikan pengulangan kinerja untuk SKP Januari Juni 2024 agar teman-teman memiliki SKP online ya dari PMM. Tentunya itu penting sekali untuk jenjang karir dan pencairan tunjangan di masa-masa mendatang. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa tidak semuanya fitur-fitur yang ada di dalam PMM itu wajib. Jadi yang wajib itu cuma satu, yaitu pengolahan kinerja, itu pun untuk guru yang berstatus ASN dan kepala sekolah yang berstatus ASN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.